还主动投怀送抱。你无耻！再这样下去，我必定清白不保。春宵一刻值千金。叶星云，这么深的伤口。叶星云，谢谢你。清理门户！该死！休得猖狂！可未必。 居然在你手中！乾坤逆转！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Karena donga series kemarin banyak yang minta ganti, jadi akan kita ganti ke donga yang series yang sangat panjang, berjudul Wonderland. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Awal dari series ini, kita akan dibawa ke Sekte Tianyuan, yang mana salah satu murid di sana yang bernama Xingyun berbicara dengan ketua sekte. Ia diberitahu bahwa gurunya ini sudah melampaui batas atau akan diangkat menuju keabadian. Dan Xingyun pun diminta untuk menjadi ketua selanjutnya. Ia sempat menolak karena para seniornya lebih pantas memegang amanah tersebut dibandingkan dirinya. Gurunya pun meyakinkan Xingyun, walaupun kultivasinya hanya di tingkat 5 surgawi, dengan statusnya sebagai ketua sekte, dia akan mempunyai cara untuk membalas dendam. Ia juga meminta Xingyun untuk menjaga peninggalan kakeknya, yang adalah lukisan Dewi Surga 9. Dan jika ia bisa menyadari misteri dalam lukisan tersebut, kemungkinan mereka bisa bertemu lagi. Sebelum pergi, gurunya memberikan Xingyun 3 tas kecil, dan jika dia berada dalam masalah, bukalah satu. Shifu, ning zou hao. Di sini kita diberitahu kilas balik Xingyun. Sejak kecil meridiannya tidak seperti orang lain. Ayahnya pun menitipkannya ke Sekte Tianyuan dan dia dilatih oleh ketua sekte. Dan ketika peperangan besar terjadi, banyak anggota sekte yang dihabisi, dan hanya ialah yang berhasil selamat saat itu. Scene berpindah yang mana orang-orang tidak percaya dengan kemampuan Xingyun sebagai ketua. Apalagi dirinya hanya berada di tingkat 5 surgawi. Para tetua menghentikan pembicaraan mereka dan meminta mereka untuk membantunya karena Xingyun ditunjuk langsung oleh ketua sekte. Xingyun pun datang dan mereka semua memberikan hormat kepadanya. Tetua pun memberikannya daftar murid Sekte Tianyuan yang mana mereka semua akan menghormatinya sebagai penerus. Scene berpindah ke kota, yang mana ada 3 orang yang mencurigakan. Mendengar dari pembicaraan, mereka ini baru saja menghabisi para ahli di tingkat surgawi. Dan orang-orang dari Sekte Guiyan sedang mencari keberadaan ketua mereka. Ternyata ketua ini sudah menyadari hal tersebut akan terjadi. Scene kembali berpindah ke sebuah rumah, yang mana orang ini sedang sakit keras. Kita pun diberitahu apa yang terjadi kepadanya. Yang mana ia ini sering mengalami bullying dari teman-temannya di keluarga Bulu Ilahi. Dan berjanji suatu hari nanti ia akan membalas semua perbuatan tersebut. Sekilas penampilannya ini mirip seperti Xingyun. Di saat ia bersedih itu, ternyata ketua kelompok tadi datang untuk menemuinya. Ia menduga dia ada perwakilan Bulu Ilahi untuk menghabisinya. Namun ketua itu membantah dan memberitahu tujuan ia datang kemari. Yang mana ia ini sudah tahu apa yang dialami olehnya. Dan memberitahu bahwa orang ini adalah anak ke-10 dari Si Wang yang bernama Jiang Yi. Dan sudah bertahun-tahun Si Wang mencarinya. Mendengar ayahnya ada pemimpin Jiayu membuat ia semangat untuk hidup. Namun dengan penyakitnya saat ini, bahkan dokter yang hebat pun akan kesusahan. Ia pun memohon kepada ketua itu untuk membantunya agar bisa menemui ayahnya. Ketua itu pun mengajaknya untuk membuat perjanjian dan membuka identitasnya yang ternyata dia ada Xingyun, ketua sekte Tianyuan. Ia pun terkejut karena penampilan mereka ini sangat mirip. Ia pun beranggapan Xingyun sudah merencanakan hal itu untuk menghabisinya dan mengambil semua hartanya. Xingyun pun menjelaskan ia tidak tertarik dengan hal tersebut. Dia pun memberitahu bahwa saat ini Jiang Yi hanya memiliki 2 pilihan, memberikan identitasnya atau meninggoy. Ia pun memberikannya sebuah pil untuk menyelamatkannya. Dan nanti akan ada orang yang membawanya pergi. Walaupun sempat ragu, Jiang Yi tidak ada pilihan lain dan memakan pil tersebut.
Xing Yun pun mulai mengubah pakaiannya. Dan tidak lama kemudian, kedua anggotanya yang bernama Ying Sha dan Yu Yin datang menemuinya. Ying memberikannya sebuah gulungan yang berisikan informasi pembunuh orang tuanya. Xing Yun meminta Ying untuk membawa Jiang Yi ke sekte mereka untuk menyembuhkannya dan memasukkannya ke dalam tahanan. Yun Yin berkeinginan untuk langsung menghabisinya. Namun Xing Yun tidak mengizinkannya karena kedepannya Jiang Yi masih bisa untuk dimanfaatkan. Dia pun meminta Ying untuk pergi terlebih dahulu, sedangkan Yun Yin tetap berada di sini. Yu Yin, Ia pun berbicara apakah ia puas dengan keputusannya. Nah, ternyata Xing Yun ini tahu Yun Yin tidak setuju dia menjadi ketua sekte mereka. Ia pun sedikit menggoda Yun Yin dan memberitahunya jika menentang keputusannya sama saja dia mengkhianati sekte. 从春眠夏雨，你这是在威胁我？属下不敢。个个都是人间有物，叶星云，悉听尊便，何必这么羞辱我？漂亮的一个美人下手，绝不会背叛天元神族。 Dan karena Yun Yin ada salah satu asasin, dia pasti tahu apa hukuman yang akan diberikan. Yin pun menjawab ia akan terus setia, walaupun di dalam hatinya ini dia masih kesal dengan Xing 有 Yun. 什么事了？回去吧。这个无赖！ Setelah Yin pergi, Xing pun memperhatikan lukisan Dewi Sembilan yang mana ia ini masih penasaran dengan pesan terakhir gurunya. Nah, di saat ia melihat lukisan tersebut, Qi di dalam tubuhnya mulai tidak beraturan. Pantas saja gurunya ini meminta Xing untuk memahami misteri di lukisan tersebut. Karena sudah sejauh ini, dia harus menjadi lebih kuat. Jika dia kalah atau gagal dalam misi ini, sekte Tianyun akan dihancurkan. Xin berpindah ke tempat keluarga bulu ilahi. Sedikit informasi jika masih ada yang bingung, saat ini Xing Yun sudah berganti identitas. Nah, untuk namanya kenapa tidak berubah? Karena sebelum Jiang Yi mengetahui identitas yang sebenarnya, namanya dulu ada Xing Yun sama seperti karakter utama kita ini. Lanjut, di sini Xing Yun yang latihan didatangi oleh Zhao Kang. Zhao ini sangat misterius karena Xing tidak bisa mendapatkan informasi apapun selain dia dari ibu kota dinasti Zhao. Meskipun Zhao ini lemah dan tidak bisa seni bela diri, ia selalu melindungi Jiang Yi ketika dirinya dibully. Karena mereka berdua ini adalah saudara sesumpah. Di sini Zhao memberikannya obat untuk lukanya. Di pembicaraan mereka ini, Zhao mengajak Xing untuk bergabung di Haojing. Karena ia tahu Xing tidak bahagia di bulu ilahi. Namun dia ini tidak bisa dan akan terus berlatih agar ia bisa menjadi murid tetua agung. Mendengar perkataan Xing membuat salah satu murid di sana tertawa. Dia ini bernama Yi Changyu dari generasi Cheng. Berdasarkan informasi, dia inilah yang sering membuli Jiang Yi hingga ia mengalami luka yang berat. Di sini ia mengejek Xing yang selalu berlindung di belakang Zhao. Xing pun yang sedang menyamar kesal dengan perkataan Cheng Yu. Ia pun maju untuk menghadapinya. Namun Zhao melarangnya karena takut Xing akan kembali terluka. Walaupun sedang menyamar, Xing yang notabene ada ketua sekte tidak ingin berlindung di balik punggung orang. Zhao pun merasa Xing sangat berbeda dari yang ia kenal. Cheng Yu pun kembali mengejek Xing karena dia selalu diserang habis-habisan. Nah, di tengah kebacotan Cheng Yu, di sini ada seorang wanita yang menyaksikan pertarungan mereka. 在我面前连磕，哦，不好意思，我给忘了啊，吓得不敢动了吧？ Tentu saja di pertarungan tersebut, Xing berhasil mengalahkannya dengan mudah. Orang-orang pun terkejut dengan kekuatan Xing. Walaupun ia tidak menggunakan teknik dan hanya menggunakan tinjunya saja, itu mampu membuat Yi Changyu terluka. Hingga dia ini pingsan begitu saja, yang membuktikan perbedaan kekuatan mereka ini sangatlah besar. Xing Yun pun memberitahu mereka semua bahwa dia ini tidak seperti dulu lagi. Dan mulai sekarang, dia akan menjadi Xing Yun yang baru. Para teman Cheng Yu pun segera membawanya pergi. Zhao yang penasaran dengan kemampuan Xing Yun mulai dijelaskan olehnya, yang mana ia mendapatkan latihan dari orang yang memiliki kekuatan tinggi. Zhao pun ikut senang dengan perkembangan Xing Yun. Dan mulai sekarang, mungkin akan merubah posisi Xing di bulu ilahi. Dan kedepannya, tidak akan ada yang membulinya lagi. Apalagi dengan pertarungan tadi akan mendekatkannya menjadi murid tetua agung. Di sini kita pun diperlihatkan masa kecil Zhao yang menjaga Jiang Yi layaknya saudara kandung. Namun Jiang Yi memanfaatkan hubungan mereka untuk mengganggu orang lain.
Xing Yun pun berterima kasih atas kebaikannya selama ini kepada Jian Yi. Nah, di sini Zhao memberitahu bahwa ia akan kembali ke Haojing. Dan jika ia ingin menemuinya, datanglah ke lantai pertama surgawi dan beritahu saja nama dirinya kepada para penjaga. Di tengah pembicaraan mereka, wanita tadi mengawasi dan mengetahui Xing Yun menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Ternyata Xing Yun juga tahu dirinya ini diawasi. Wanita ini bernama Yi Yanran. Di usia 17 tahun, dia ini sudah berada di tingkat ke-6 surgawi dan menjadi murid dari Tetua Agung. Yanran yang ketahuan pun mengejeknya dan pergi dari sana. Di sini Zhao pun memberitahunya Yanran tidak begitu dekat dengan murid lainnya dan menebak Xing Yun ini sepertinya menyukai Yanran. Di sisi lain, Ye Changyu ini sangat kesal kepada Xing Yun dan sepertinya dia ini memiliki niat jahat kepadanya. Xin berpindah ke seorang gadis cantik yang bernama Yi Shuyun. Tidak lama kemudian, adiknya yang bernama Yi Xiangjiao datang menemuinya. Ia memberitahu dirinya akan menjadi murid Tetua Agung. Dan jika ia sudah berlatih teknik rahasia Xing Yu dan menjadi pemilik rumah, dia akan membebaskan kakaknya dari pernikahan yang tidak ia inginkan, yang mana dia ini akan dijodohkan ke keluarga Xiang Ming. Shuyun pun mengatakan dia akan memikul beban tersebut agar keluarga Xiang Ming mau membantu keluarga Xing Yu. Adiknya ini sangat kesal karena seharusnya Yiran lah yang dijodohkan. Namun kenapa tiba-tiba saja mereka mengubahnya? Di sini kita jadi tahu dulunya Shuyun ini adalah gadis yang jenius, berbakat, dan memang cantik dari dulunya. Namun entah kenapa tiba-tiba saja kultivasi dan kondisinya memburuk hingga dia ini tidak bisa berjalan lagi. Mendengar adiknya yang ingin menghajar Yiran, dia pun mengingatkan masa lalu mereka yang sudah ditinggal orang tuanya di dalam peperangan dan tidak ingin adiknya juga meninggalkannya dan meminta untuk tidak membuat masalah kepada Yiran. Apalagi mungkin hanya dengan pernikahan ini saja dia bisa membantu keluarga Xing Yu. Nah, tidak lama kemudian Ye Changyu yang ada adik tiri mereka memberitahu dia ini diserang oleh Xing Yun dan meminta Xing Zhao untuk mengalahkannya. Walaupun Xing Zhao menolak untuk membantu, Ye Changyu terus mengatakan omong kosong kepada mereka dan membuat Xing Zhao tertarik kepada Xing Yun. Kakaknya sempat menghentikannya, namun dia mengatakan untuk tidak khawatir. Xing Zhao yang tidak ingin posisinya menjadi murid Tetua Agung direbut, mulai mencari Xing Yun. Xin kembali berpindah ke tempat keluarga Xing Yu, yang mana di sana salah satu tetua yang bernama Yi Tianglang memberitahu keluarga Xiang Ming kembali menemui mereka untuk urusan pernikahan. Dia ini terus meyakinkan Tetua Agung dengan manfaat apa saja yang mereka didapatkan di pernikahan tersebut. Dan jika mereka tidak segera membuat kesepakatan, takutnya mereka akan dihapus dari Dewan Pasar Kota. Tetua Agung sedih terhadap nasib yang ditanggung oleh Shuyun. Namun Tianglang ini tidak peduli terhadap perasaan Shuyun. Mendengar hal itu, salah satu tetua yang bernama Ye Tiangming kesal dan mengatakan anak ketiga Xiang Ming tidak cocok dengan Shuyun. Apalagi dia itu mata keranjang. Lagi-lagi, Tianling tidak peduli kepadanya. Nah, di sini kita pun jadi tahu Tianling ini ada ayah dari Yiran. Tetua Agung pun menghentikan perdebatan mereka. Dan untuk pernikahan nanti harus dipertimbangkan lagi. Apalagi adiknya Shuyun ini memiliki bakat. Nah, di sini salah satu tetua memberitahu tentang Xing Yun yang baru-baru ini membuat keributan dengan mengalahkan Yi Changyu. Ia mengalahkannya dengan sekali serang walaupun dia ini berada di tingkat pertama surgawi. Mendengar hal tersebut, Ketua Agung pun terkejut. Ia meminta mereka untuk mengawasi Xian Yu. Nah, di sini Tianglang sepertinya memiliki niatan jahat kepada Xiang Zhao. Di sisi lain, Xing Yun yang sedang mengendalikan kekuatannya terkejut dia bisa dengan cepat menembus surgawi kelima. Nah, di saat ia bersantai itu, Xing Zhao datang menemuinya. Tanpa banyak bicara, mereka pun saling bertarung. Di pertarungan itu, Xing Yun mengatakan Xing Zhao ini tidak berguna sama seperti kakaknya. Mendengar kakaknya dijelekan, ia pun marah dan mengeluarkan semua kekuatannya.
Walaupun sempat melukai Xingyun, dia ini harus dikalahkan dengan sekali serang. Xingyao pun sangat sedih ia akan gagal menghentikan pernikahan kakaknya. Nah, di sini Xingyun mengatakan ia akan memberikannya posisi murid tetua agung dan akan menyembuhkan kakaknya. Xingyao mengatakan penyakit kakaknya ini tidak bisa disembuhkan. Bahkan dengan bantuan dokter ahli pun itu tidak bisa. Namun Xingyun pun meyakinkannya dan membuat Xingyao pun percaya. Xingyao pun mengatakan jika ia memang bisa menyembuhkan kakaknya, dia akan berjanji setia kepada Xingyun dengan syarat kakaknya tidak ikut terlibat. Ternyata Xingyun ini sudah mengetahui segala informasi tentang Xingyao dari Yingxa, yang mana jika dia membantu menyembuhkan kakaknya, Xingyao pasti mau melakukan apa saja. Tidak lama kemudian, akhirnya Xingyun ini bertemu dengan Shuyun. Di sini Zhao pun memberitahunya bahwa dia bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun Shuyun merasa itu akan sia-sia saja sebab dokter terbaik pun tidak bisa menyembuhkannya. Dia pun bertanya kenapa Xingyun mau membantu mereka. Shuyun pun berterus terang bahwa dirinya ini ingin membantu karena dia membuat perjanjian dengan Xingyao. Mendengar hal itu, Shuyun pun menolak karena dia tidak ingin adiknya dimanfaatkan dan lebih baik dirinya mati saja. Xingyun memberitahunya saat ini dia hanya memiliki dua pilihan saja, menikah dengan keluarga Xuanming untuk menyelamatkan hidup adiknya atau mati begitu saja dengan meninggalkan adiknya yang sendirian. Dan ia juga memberitahu jika Xingyao sudah membantu dia mencapai tujuannya, Xingyun akan membebaskannya. Xingyao pun memohon kepada kakaknya agar ia mau diperiksa. Akhirnya Shuyun pun mau diperiksa. Di sini Xingyun pun memeriksanya dan memberitahu dia ini terkena racun rumput jiwa Qixing. Yang mana racun ini terbuat dari para ular yang membuang racunnya di sekitar rumput Qixing. Dan sepertinya ada seseorang yang sengaja meracuni kakaknya, namun tidak ingin membuat dia mati. Xingyao yang marah merasa itu semua perbuatan Yan Ran. Untung saja kakaknya dan Xingyun ini menghentikannya, karena dia ini tidak memiliki bukti apapun dan meminta untuk merahasiakan kejadian ini. Xingyun memberitahunya racun di dalam tubuh kakaknya ini tidak begitu kuat. Nanti dia akan meminta Xingyao untuk mengumpulkan bahan-bahan yang ia ingin gunakan. Dan ia juga menggunakan jarum akupuntur kepada kakaknya. Dan proses penyembuhan kakaknya ini akan memakan waktu 49 hari. Dan untuk sembuh total akan memakan waktu 1 tahun. Tetapi Shuyun ini akan menikah dalam 1 bulan lagi. Xingyun pun memintanya untuk tidak khawatir karena dia akan membereskan masalah tersebut. Dan meminta mereka untuk percaya kepadanya. Xingyun pun memulai proses penyembuhannya. Nah, di saat Shuyun ini meminum ramuan tersebut, tubuhnya terasa lebih ringan. Xingyun pun meminta Xingyao untuk keluar karena dia akan melanjutkan tahap selanjutnya. Xingyun pun mengeluarkan jarum akupunturnya. Nah, di sini Shuyun pun merasa tidak pernah melihat jarum tipe ke-10. Ia pun diberitahu bahwa jarum ini bisa menyerap semua racun di dalam meridiannya. Karena pengetahuan pengobatan Xingyun ini jauh melebihi dirinya. Di sini Xingyun pun memintanya untuk berbaring di tempat tidur. Namun sebelum itu, Shuyun menanyakan jika dia sudah sembuh, apakah ia bisa menggantikan adiknya untuk melayani Xingyun selamanya. Xingyun yang tahu dia mengkhawatirkan keselamatan adiknya, kembali berjanji setelah dia mencapai tujuannya, ia akan melepaskan Zhao kepadanya. Shuyun pun percaya dan meminta Xing untuk membaringkan tubuhnya. Ia pun memulai proses akupunturnya kepada Shuyun. Di sisi lain, Zhao ini merasa khawatir karena kakaknya ini terus berteriak kesakitan. Tidak lama kemudian, Xingyun pun keluar untuk memberitahu Zhao bahwa dia sudah berhasil mengeluarkan 70% racun di dalam tubuh kakaknya. Dan untuk sisanya, dia akan mengeluarkannya secara perlahan-lahan. Xingyun pun merendam jarum tersebut untuk mengeluarkan semua racunnya. Xingyao kembali marah, namun kembali ditenangkan oleh Xingyun. Karena ia sudah menyembuhkan kakaknya, Xingyao pun diminta untuk memenangkan posisi murid tetua agung. Yang mana Xingyun ini tertarik dengan pedang terbang Janxian. Pedang ini ada senjata sihir yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Xingyun. Rumornya kalau ada yang mendapatkan pedang ini, dia bisa menjadi abadi. Pedang ini terus berpindah dari pemimpin lama ke pemimpin yang baru. Dan di masa depan, pedang ini akan diberikan ke pemimpin Xingyu yang selanjutnya. Yang mana ia berencana untuk menjadikan Xingyao sebagai pemimpin keluarga. Walaupun hal tersebut sangat sulit dicapai, di sini Xingyao akan membantunya. Karena ia memiliki skill bawaan yang bagus, dengan bantuannya ia bisa mencapai tingkat ke-6 surgawi. Bahkan berkemungkinan ia bisa mencapai tahap ke-7 dan menjadi sarjana agung seni bela diri. Ia pun memberitahu tujuan yang sebenarnya.
Yang adalah dia ini ingin kekuatan keluarga Xingyun membantunya untuk membalas dendam. Dan ada hal yang tidak bisa ia beritahu, yang ternyata dia ini ingin membalas kematian dari anggota klannya. Xing Zhao yang sudah berjanji dari awal, sejak hari ini dia bersumpah akan menjadi pedangnya selama sisa hidup ini. Xingyun pun memberikannya sebuah gulungan rahasia, karena untuk menembus tingkat ke-6 surgawi, ia harus menggunakan gulungan tersebut. Xin berpindah ke Ye Changyu, dia yang masih kesakitan dibantu oleh kakaknya. Ia juga memberitahu bahwa Xing Zhao ini berhasil dikalahkan oleh Xingyun, dan meminta kakaknya untuk berhati-hati, karena ia juga ingin menjadi murid tetua agung. Di sisi lain, Yang Kan yang mendengar percakapan orang-orang tentang Xingyun semakin membuat dia tertarik. Xin kembali berpindah, di sini Xingyun mencoba untuk kembali berlatih mencapai tahap ke-7, karena dia memiliki 8 dari 9 meridian, membuat kultivasi sangat sulit baginya. Untung saja, di sini ada lukisan Dewi Surgawi ke-9 yang membuat dia berkultivasi lebih cepat dari sebelumnya. Nah, di saat ia berkultivasi, dia diserang oleh Yan Kan. Walaupun dia memakai penutup wajah, dia ini langsung ketahuan. Di sini, ia meminta Xingyun untuk mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, karena ia tahu Xingyun menyembunyikan kekuatannya. Yan Kan menebak dia ini berada di tingkat 4 surgawi, atau juga bisa lebih jauh. Xingyun tidak menyangka Yan Kan mampu mengetahui rahasianya, dan merasa dia ini berlatih teknik pedang terbang Sanxian. Apalagi dia itu adalah anak dari tetua keluarga Xingyu. Nah, tiba-tiba saja tubuh Yan Kan ini semakin lemas dan kekuatannya pun tidak bisa ia keluarkan dengan baik. Ia yang berusaha menyerang Xingyun malah jatuh dalam pelukannya. Xingyun pun menggodanya karena malam-malam masuk ke dalam rumah laki-laki. Yan Kan bertanya kenapa tiba-tiba dia ini bisa mabuk sedangkan Xingyun baik-baik saja. Ia pun diberitahu mengenai kebiasaan Xingyun yang menggunakan dupa aseng untuk tidur. Karena kebiasaan itulah ia tidak mabuk. Sedangkan Yan Kan yang tidak terbiasa akan mabuk dengan dupa tersebut. Xingyun kembali menggodanya karena mungkin mereka ini bisa menikah suatu hari nanti. Nah, di saat Xingyun memeriksa pedang terbang, Yan Kan ini salah paham karena ia mengira Xingyun akan menciumnya. Nah, tiba-tiba saja Xingyun memberikannya sebuah pil yang mana itu ada obat penawar. Xingyun memberitahu dia menggodanya karena ingin mengambil senjatanya. Ia juga memberitahu tidak sopan bagi wanita malam-malam masuk ke tempat pria. Nantinya akan timbul fitnah di mana-mana. Namun ia malah kesal karena Xingyun ini berani mempermainkan dirinya. Xingyun pun memberitahu bukankah semua ini kesalahannya. Mendengar perkataannya membuat Yan Kan semakin kesal dan pergi dari sana. Xin lalu berpindah di tempat Yan Kan, yang mana ia ini masih memikirkan kejadian tadi yang malah membuat ia semakin malu. Tidak lama kemudian, ayahnya datang untuk menemuinya. Karena ia tadi tidak ada di rumah, ia pun beralasan pergi untuk berkultivasi. Untung saja ayahnya ini tidak curiga kepadanya. Keesokan harinya, kita pun diperlihatkan perkembangan Xing Zhao yang sangat cepat berkat gulungan tersebut. Tidak lama kemudian, Suyun pun datang untuk menemui mereka. Yang mana ia membawa sup tanaman obat keabadian. Namun ternyata itu bukan untuk Xing Zhao, melainkan untuk Xingyun. Namun ia menolak secara halus karena sup itu lebih penting diberikan kepada Xing Zhao. Nah, ternyata di hari sebelumnya, Suyun yang mencoba untuk kembali berjalan hilang keseimbangan. Dia pun ditolong oleh Xingyun. Berkat hal tersebut, mereka berdua pun salah tingkah. Di malam harinya, Yan Kan ternyata kembali memasuki rumah Xingyun. Dia yang menyadari hal tersebut, mengeluarkan serangga yang membuat Yan Kan tiba-tiba kembali mabuk. Di sini Siyun mengejeknya apakah dia merindukannya. Sambil mabuk, ia berkata untuk membalas kejadian kemarin sambil jatuh ke pelukan Xingyun. Xingyun pun menjahilinya bahwa dia ini sudah tidak bisa menahan diri lagi.
yang membuat Yan Ran salah tingkah. 嫣然姑娘， Ia menanyakan apa yang diperbuat oleh Xingyun kepadanya. Apalagi dia ini sudah memakan obat penawar sebelum datang kemari. Xingyun memberitahunya serangga yang menggigitnya tadi adalah cacing pemakan tulang legendaris, yang mana dalam 3 jam dia akan mati karena kelelahan. Mendengar hal itu, Yan Ran pun segera meminta penawarnya. Namun itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Xingyun dan memberitahu bahwa itu hanyalah cacing pemabuk. Berkat cacing tersebut, Yan Ran akan berada di sini selama 2 jam. Untung saja Xingyun ini lelaki yang memiliki iman yang kuat dan tidak berbuat terlalu jauh kepada Yan Ran. Ia pun hanya fokus untuk berkultivasi. 我才没有看上你呢！哎，我不想跟你说话。 Di sini ia bertanya kepada Xingyun bagaimana ia bisa tiba-tiba menjadi kuat. Ia pun memberitahu bahwa latihannya adalah dia harus sering dipukuli agar kultivasinya semakin meningkat. Yan Ran pun percaya dan memujinya. Namun tentu saja itu adalah sebuah kebohongan. Mereka berdua pun saling berbicara satu sama lain dan semakin dekat. Yan Ran meminta untuk diajari. Namun Xingyun tidak mau jika tidak ada imbalannya. 我本来就是个俗人呐。 好吧，你想什么？只要我有的，我都能给你。叶希云，你个混蛋！ Nah, di sisi lain, ternyata Ye Changyu ini menyewa 2 orang untuk menghajar Xingyun. 都是4重天的修为。 Para bawahan Xingyun mengatakan mereka tidak harus turun tangan untuk menghajar mereka. Yu Yin merasa Xingyun akan melupakan tugas utamanya dan hanya akan bermain-main dengan para wanita. 混蛋，我早就傻了。 Namun Yingxa tetap percaya dengan Xingyun. Kembali kepada Xingyun, di sini Yan Ran berpura-pura dia ini belum pulih sepenuhnya. 万一在路上遇到危险怎么办？这还没恢复就开始赶人走。麻烦。 Nah, di sini Xingyun merasakan kedatangan seseorang. Ia pun menaburkan sesuatu kepada mata Yan Ran, dan ia berusaha untuk meniup mata Yan Ran yang ternyata ia sengaja melakukan hal tersebut agar Ye Changyu ini mengira mereka sedang berciuman. Mereka semua pun kaget dengan hal tersebut. 你干嘛？ Ye Changyu yang mengidolkan Yan Ran menganggap mereka ada sepasang kekasih. 会跟叶星云这个杂碎走到一起，老子宰了你！ Pembunuh bayaran ini pun menenangkan Ye Changyu untuk tidak mengganggu mereka. 我没想到你是这种人。 现在这局面都是你的错。 Namun di sini ia semakin kesal karena membayangkan mereka. Ia pun menyerang Xingyun, namun Yan Ran langsung menghentikannya. 我的手！ 和叶嫣然做事，就算要杀叶显来动手。 Di sini Yan Ran memukulnya karena berbicara omong kosong kepada dirinya. 叶星云迟早会找你们算。 Yan Ran pun menduga Xingyun ini sengaja melakukan hal tersebut. Namun di sini Xingyun pun kembali menjahilinya. 我亲你的样子吗？ 你这个混蛋，我跟你拼了！ 用了2次招，被吓怕了吧？ 叶希云，我还会来找你的。 Keesokan harinya, gosip tentang Xingyun dan Yan Ran sudah tersebar di mana-mana. 简直不堪入目啊！ 把他们捉奸在床，让他别多管闲事。 Bahkan murid-murid di sana sudah mengetahui tentang gosip tersebut. 哎，别说了，快看过来了。 我和叶嫣然的事情，看来叶成玉的手下。 Di sisi lain, Ye Changyu yang sangat kesal didatangi oleh seseorang. 程玉兄，可还记得我？ 你是 Orang yang menemui Ye Changyu adalah anak pertama dari keluarga Yanwu yang bernama Yan Xiao. Kedatangan ia kemari mau mengajak Ye Changyu untuk bekerja sama dengan dirinya. Ia sempat menolak tawarannya karena keluarga Xingyu dan Yanwu ini adalah musuh bebuyutan. Namun Yang Xiao menghasutnya dengan mengatakan penerus keluarga Xingyu akan jatuh ke tangan Yan Ran. Dan setelah itu Ye Changyu akan diabaikan oleh keluarganya. Ia pun memberitahu rencananya untuk menjadikan Ye Changyu ini sebagai pemimpin keluarga Xingyu. Dan setelah menjadi ketua, dia ini ingin kedua keluarga ini bersatu agar mereka tidak bisa dikalahkan. 有谁能与我？ Mendengar rencana tersebut, Ye Changyu pun setuju untuk bekerja sama. Xin berpindah ke tempat Suyun. Ia yang sedang melamun didatangi oleh Xingyun. Dia menanyakan apa yang sedang dia pikirkan. Ternyata Suyun ini tahu tentang rumor Xingyun dan Yan Ran. 先生和叶嫣然喜欢叶嫣然吗？ Ia pun menanyakan kepastiannya tentang rumor tersebut. Xingyun pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Mendengar hal itu, wajah Suyun pun kembali ceria.
Xing Yun menanyakan apakah ia merasa Yan Ranlah yang telah meracuni dirinya. Walaupun Yan Ran bisa menjadi tersangka, namun ia tidak yakin karena dia telah mengenal Yan Ran sejak kecil dan dia bukan orang yang melakukan hal itu. Xing Yun pun kembali mengobatinya. Namun hari ini tidak ada Xing Zhao yang menemani. 不必了，血缘信得过先生。这一次怎会如此之痛？所以会比前几次疼一些。 Di sisi lain, Yan Ran ini sedang didatangi oleh ayahnya dan menanyakan apa yang ia perbuat malam tadi. Yan Ran pun memberitahu ayahnya, namun dia ini belum tahu gosip tentang dirinya. Ayahnya yang marah memberitahu tentang hubungan dia bersama Xing Yun telah menyebar kemana-mana. Dia pun membela dirinya bahwa ia ke sana hanya untuk menyelidiki kekuatan yang disembunyikan oleh Xing Yun. Nah, di saat ia menyusup itu, ada Ye Changyu yang melihat mereka dan menganggap mereka ada sepasang kekasih. Dan tidak menyangka Ye Changyu ini menyebarkan gosip palsu kemana-mana. Ayahnya pun menenangkan dirinya dan percaya dengan perkataannya. Ayahnya pun menanyakan apa saja yang dia ketahui tentang Xing Yun. Ia pun memberitahu setidaknya Xing Yun ini berada di tingkat 4 surgawi. Ia pun meminta izin untuk melanjutkan investigasinya. Namun ayahnya tidak mengizinkannya, apalagi gosip ini masih menyebar dan akan membuat buruk reputasinya. 这就去找叶成玉那小子。 叶星云，我可又帮了你一回。 Di sisi lain, ternyata Xing Yun ini sedang memikirkan tentang Su Yun. Namun ia kembali sadar apa tujuannya ia kemari dan sudah berjanji tidak ingin memperlibatkan orang lain. Nah, di sini Xing Yun mendengar Ye Changhan ditemukan meninggal dunia dan di tubuhnya ada senjata dari Yan Ran. Xing Yun menduga ada yang sedang menjebak Yan Ran. Mereka semua pun diminta untuk berkumpul ke tempat para tetua. Xing Yun pun datang dan melihat semua tetua dan orang-orang berkumpul. Di sini Tianling meminta Xing Yun untuk berlutut menghadap mereka. Namun ia menolak karena mereka ini belum menganggap dia sebagai bagian keluarga. Tianling agak kesal kepadanya karena sejak tetua ketiga pergi, merekalah yang merawat dan membesarkan Xing Yun. Namun Xing Yun menganggap mereka hanya memberikan tempat tinggal saja dan tidak memperdulikannya. Sedikit informasi, tetua ketigalah yang membawa Ye Xing Yun ke sekte Xing Yu. Dan orang-orang di sana menganggap dia ini ada anak haram dari tetua ketiga. Lanjut, Tianling pun semakin kesal dan meminta para penjaga untuk membuat dia berlutut. Walaupun penjaga itu tidak bisa menggerakkannya, di sini tetua agung pun meminta dia untuk duduk saja. Mereka semua pun memulai penyelidikan untuk mencari tahu apa yang terjadi malam tadi dan mencari tahu penyebab Ye Changhan terbunuh di kamarnya. Di sini Yan Ran dicurigai karena anak panahnya berada di TKP. Ia pun membela dirinya dan mengatakan bahwa anak panahnya itu telah hilang selama 2 bulan dan ia sudah melaporkan hal tersebut kepada tetua kedua. Tetua kedua pun membenarkan perkataannya. Namun hal itu belum bisa menghapuskannya dari kecurigaan. Dia pun bertanya di mana Yan Ran pada pukul 9 sampai 11 malam. Dengan malu-malu, ia mengatakan dia ini berada di rumah Xing Yun. Orang-orang pun mulai membenarkan gosip tersebut. Yan Ran pun menjelaskan dengan rinci kejadian di sana. Namun Ye Changyu mengatakan itu semua bohong karena ia melihat mereka sedang bermesraan. Ye Changyu, 你血口喷人！ 狡辩说是试探时。 Tianling meminta tetua agung untuk tidak percaya dengan omongan Ye Changyu. Xing Yun pun berbicara bahwa Yan Ran memang berada di sana dan jika Ye Changhan terbunuh pada pukul 9 sampai 11 malam, berarti mereka bertiga ini tidak ada kaitannya dengan pembunuhan tersebut. Tianling pun mencurigai Xing Zhao, namun ia memiliki alibi yang kuat. Tetua pun meminta para penjaga untuk mencatat kegiatan orang-orang pada malam tadi. Namun tidak ada satupun yang mencurigakan. Xing Yun pun memberitahu mungkin dari mereka ada yang memiliki koneksi dengan sekte lain. Mendengar hal tersebut membuat Ye Changyu khawatir karena ia pernah bertemu dengan Yan Xiao. Mereka semua pun diminta kembali, sedangkan Xing Yun diminta untuk tetap berada di sini. Tetua agung pun berbicara dengan Xing Yun mengenai masalah ini. Dan mereka berdua telah menduga pembunuhnya bukan dari sekte mereka. Tianling pun menduga semua ini ada perbuatan dari keluarga Yanu. Tetua agung pun meminta Xing Yun untuk merahasiakan ini dan memintanya untuk pergi. Nah, di sini Xing Yun merasa keluarga Xing Yu ini sedang dalam krisis dan sepertinya pembunuh ini sengaja diarahkan ke Yan Ran yang adalah murid dari tetua agung.
Kembali ke tempat para tetua, di sini Tetua Agung ingin melanjutkan penyelidikan terhadap pembunuhan ini dan memberikan larangan untuk keluar wilayah tanpa seizinnya. Ia juga meminta tetua keempat untuk membawa Yanran menemuinya. Di kediaman Xingyun, di sini ia meminta Yingsa untuk mencari tahu penyebab terbunuhnya Yi Changhan dan menanyakan apa itu percintaan antara pria dan wanita. Namun Yingsa tidak tahu karena ia tidak pernah jatuh cinta juga. Dan sebagai bayangan ketua sekte, ia ini tidak memiliki emosi apapun. Ia pun meminta Yingsa untuk melapor dalam 3 hari. 3天后2更时分下午复命。 Di sisi lain, Tetua Agung pun menemui Yanran untuk menanyai apa yang telah ia dapat dari penyelidikannya kepada Xingyun. Ia pun menjelaskan secara rinci apa saja yang terjadi. Yang mana di hari pertama, dia ini malah mabuk dengan dupa aseng. Dan di malam kedua, dia ini digigit oleh cacing pemabuk. Dan ia pun tidak bisa melanjutkan penyelidikannya. Tetua Agung pun memuji Xingyun karena mampu membuat Yanran selalu jatuh dalam perangkapnya. Apalagi Yanran ini sudah berada di kultivasi tingkat ke-6, jadi sangat sulit untuk menghadapinya. Dan mungkin Xingyun ini berada di tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Yanran. Karena Xianyun ini belum jelas dari mana asalnya, Tetua Agung pun tidak akan menempatkannya di posisi penting. Dan meminta Tianling untuk tidak khawatir karena itu tidak akan membahayakan posisi Yanran. Di sini ia meminta Tianling untuk pergi karena ia ingin berbicara kepada Yanran. Yang mana Yanran menyadari teknik rahasia Xingyu tidak sempurna. Tetua Agung pun membenarkan hal itu karena teknik ini sejak awal memang tidak sempurna. Yang mana ada satu teknik rahasia yang bernama bulu misterius. Dan jika itu digabungkan dengan teknik Xiyu, akan membuat orang yang mempelajarinya menjadi 10 besar di dunia kultivasi. Ia pun memberitahu teknik kultivasi yang paling kuat di dunia ini ada Tianyuan Senju, yang dimiliki oleh sekte Tianyuan, yang mana ketuanya terdahulu ada kultivasi nomor 1 di negara ini, dan ia berhasil mengalahkan 5 pemimpin sekte agung. Meskipun sekte ini telah menghilang, tidak ada yang berani yang mengaku sebagai sekte nomor 1. Sedikit informasi, jika ada yang baru nonton bagian 3 ini, sekte Tianyuan sekarang dipimpin oleh Xingyun yang sedang menyamar di keluarga Xingyu. Kalian bisa cek di bagian 1 untuk tahu lebih lanjut. Keesokan harinya, Ye Changyu kembali bertemu dengan Yu Xiao, yang mana ia bertanya apakah dia ini yang membunuh Ye Changhan. Walaupun ia sangat egois, Ye Changyu ini sangat peduli dengan sektenya. Ia pun memutuskan kerjasama dengan Yu Xiao. Tentu saja Yu Xiao tidak membiarkan ia pergi begitu saja. 程昱兄弟， Dia pun mengancam Ye Changyu hingga ia ketakutan. Ia pun memberikannya sebuah kotak dan berbisik sesuatu kepadanya. Ternyata di sana ada Yingsa yang mengawasi mereka. Ia pun segera melaporkan kejadian itu kepada Xingyun. Ia pun meminta Yingsa untuk mengawasi pergerakan Ye Changyu. Beberapa hari kemudian, Xingyun yang kembali berkultivasi kesakitan saat mencapai tingkat ke-7. Nah, tiba-tiba saja di hutan seperti ada terjadi sesuatu. Tidak lama kemudian, Yingsa datang dan membisikkan sesuatu, dan Xingyun pun segera pergi. Di sisi lain, ternyata Yanran ini sedang terluka, yang mana di saat ia mengikuti pergerakan Ye Changyu, dia ini diserang oleh elang sihir. Karena perbedaan kekuatan yang besar, ia pun pergi melarikan diri dan menduga Ye Changyu ini sedang bekerja sama dengan musuh. Ia pun harus segera memberitahu Tetua Agung. Scene berpindah kepada Yu Xiao dan Ye Changyu, yang mana mereka berdua ini berencana untuk menghabisi Yanran. 插翅也难，那没我的事儿，我就回去了。没想到叶嫣然的女人也算难得的。 Yu Xiao pun pergi ke sana agar dialah yang menghabisi Yanran secara langsung. Kembali kepada Yanran, dia yang sedang bersembunyi itu didatangi oleh Xingyun, yang mana mereka berdua ini masih sempat saling ejek satu sama lain. 会嫁不出去。就算我嫁不出去，也是你害的。现在整个青羽世家都误会我和你。关我什么事啊？我冒着生命危险来救你。 Nah, di saat Xingyun ingin pergi, Yanran menahannya dan meminta maaf karena ia hanya bercanda saja. Mendengar ada seseorang, Xingyun pun meminta Yanran untuk tetap tenang.
Xingyun memberitahu bahwa orang yang menyerangnya ada Yu Xiao dari keluarga Yan Yu, yang mana levelnya ini berada di tingkat 6 atas surgawi, yang berarti dia lebih kuat dari Yan Ran. Namun yang merepotkan itu bukanlah dia, melainkan elang sihir. Yan Ran pun berencana untuk memancing elang sihir agar Xingyun dapat memberitahu tetua agung. Namun Xingyun menolak rencana tersebut karena ia akan membawa Yan Ran pergi bersama dirinya. Melihat Yan Ran yang terluka, ia pun segera mengobatinya. 叶星宇，你就庆幸吧，这么深的伤口，会温柔一点的。叶星宇，谢谢你。 Tidak lama kemudian, Yu Xiao pun datang menemui mereka. Di sini ia mengejek Yan Ran yang memilih Xingyun sebagai pasangannya. 袁笑，你也没让我。惊天一剑，我喜欢，你管得着吗？ Di sini kita diperlihatkan Xingyu sedang menghubungi Yingxa. Yu Xiao berbicara kepada Yan Ran, jika ia ingin selamat, ikutlah bersama dirinya. Xingyun menganggap Yu Xiao sebagai orang gila, yang mana hal tersebut membuat dirinya marah dan memanggil elang sihirnya. 用不着我出手。 Nah, di saat itu juga, Xingyun segera memberikan arahan kepada Yingxa untuk menghabisi elang itu, yang mana hal tersebut seakan-akan elang itu dihabisi oleh Xingyun. Melihat hal itu, Yu Xiao tidak percaya karena harusnya elang itu hanya bisa dikalahkan oleh tingkat 7 atas saja. Bahkan Yan Ran juga kaget ketika melihat hal tersebut. Xingyun pun mengancamnya, yang mana hal itu membuat ia ketakutan dan segera pergi dari sana. Xingyun pun menenangkan Yan Ran untuk tidak mengejar dirinya dan membawa ia pergi. Namun Yan Ran bersikap manja kepada Xingyun agar ia mau menggendongnya. 你背我回去。 不要，我真怕了你了。 Di sisi lain, ada seseorang yang menyelidiki elang sihir. Nah, ia pun menyadari keberadaan dari Yingxa. 是我太多疑了。 Xin pun berpindah, yang mana Yu Xiao ini dibawa ke ayahnya yang bernama Yan Yu. 演武真解。 Ia pun meminta maaf, namun ayahnya ini tidak memaafkannya begitu saja, karena ia sudah banyak melakukan kesalahan. 其二，洁白折损的骨雕；其三，配送我演武世家族逃了回来。你。 Yakni bertindak tanpa berpikir dan membuat semua rencana mereka terbuang sia-sia. Kedua, ia membiarkan Yan Ran berhasil selamat dan menyebabkan terbunuhnya elang sihir, yang mana telah mereka kultivasi selama mungkin. Dan ketiga, dia ini lari dari pertarungan layaknya seorang pengecut. Tidak lama kemudian, orang tadi datang dan melaporkan serangan yang diterima oleh elang sihir disebabkan oleh busur yang besar. Ia pun berencana untuk pergi ke sana untuk melihat seberapa jauh perkembangan mereka, dan mengancam anaknya ini untuk tidak membuat kesalahan lagi. Di tempat Xingyun, ternyata serangan busur tadi sengaja mereka rencanakan agar Yunju mengira itu ada serangan dari keluarga Xingyun. Di sini Yingxa menanyakan kenapa dia tidak menggunakan kekuatan sekte Tianyun dan memilih cara yang merepotkan. Sedikit informasi, jika Xiangyun menggunakan kekuatan dari sekte Tianyun, mereka bisa dengan mudah mengalahkan Yanju. Lanjut, ia memilih rencana itu karena Yanju ada menteri pengadilan dinasti Zhao, yang mana jika ia menghabisinya begitu saja akan menyebabkan sekte hebat dan kekaisaran dinasti Zhao akan berjaga-jaga, yang mana kedepannya mereka akan kesulitan. Di malam hari, Ye Changyu pun ditanyai oleh para tetua tentang perbuatannya kepada Yan Ran. Namun ia membela diri bahwa itu ada kebohongan yang dibuat oleh Yan Ran. Nah, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang untuk membela Ye Changyu. Ternyata orang yang membela Ye Changyu adalah kakeknya. Ia mengatakan Ye Changyu ini membantu dia untuk mengumpulkan bahan-bahan obat. Dia sangat kesal karena mereka menuduh cucunya ini tanpa memperlihatkan bukti apapun. Tianming pun menenangkannya dan memberitahu besok adalah hari tetua agung untuk mencari murid keduanya. Ia pun meminta Ye Changyu untuk bersiap. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul untuk menonton dan berpartisipasi dalam acara ini. Nah, di saat Suyun datang ke sana, orang-orang mulai membicarakan dirinya yang dulu sempat menjadi saingan Yan Ran. Tidak lama kemudian, panitia pun membuka acara dan memberitahu tujuan dari acara ini diadakan. Para peserta pun diminta untuk naik ke atas arena.
怎么没见叶星云？ Nah, di sana Yan Ran cemburu melihat Xing Yun mendatangi Su Yun. 比试开始。 Di pertandingan itu, Xing Zhao dan para murid andalan lainnya dengan mudah melaju ke tahap selanjutnya. Nah, di pertandingan kedua ini, Xing Zhao akan berhadapan dengan Ye Xingyuan. 叶星征，我会让你更意外。 真是不知天高地厚。 Di sisi lain, penjaga memberitahu Tetua Agung Tuan Haiming datang mengunjungi mereka. Xing Yun pun menyadari keberadaannya dan melihat Nang Gongyi yang adalah calon suami Su Yun. Tetua Agung pun menyambut kedatangan mereka. Di sini Nang Gongyi bersikap so asik kepada para tetua, yang mana hal itu membuat Yan Ran sangat kesal. 真是深得我心呐！ 无耻！ 嫣然小孩子脾气， Di pertandingan ini, Xing Zhao sangat mendominasi. Bahkan Tetua Haiming pun memujinya dan menanyakan siapa dirinya. 他叫叶星洲。 Karena sudah tahu dia adalah adik Su Yun, dia pun menanyakan tentang perjodohan mereka kepada Tetua Agung. Karena ini adalah keputusan hidup Su Yun, ia meminta waktu untuk memikirkannya kembali. Apalagi dia belum mendapatkan jawaban dari Su Yun. Nah, di sini Nang Gongyi pun pergi menemui Su Yun. Di sisi lain, Xing Zhao pun berhasil memenangi pertarungan. Bahkan para tetua pun tidak menyangka ia berhasil mengalahkan Xing Yuan. Di sini Nang Gongyi pun datang dan menggoda Su Yun. Untung saja di sana ada Xing Yun yang melindunginya. Xing Zhao pun datang untuk menghentikan dirinya agar ia tidak mendekati kakaknya. Su Yun pun memberitahu meskipun dia ini lumpuh, dia berhak untuk menentang keputusan tersebut. Dan jika ada yang memaksanya, dia lebih baik mati daripada menikahinya. Xing Yun pun menduga bahwa keluarga Nang Gongyi ini menggunakan metode kotor agar Su Yun mau menikahinya. Orang-orang di sana pun setuju dengan perkataan Xing Yun dan mulai menyudutkan Nang Gongyi. Xing Yun juga mengingatkannya, sekarang ini dia berada di wilayah keluarga Xing Yu. Ia yang kesal pun pergi menjauh. Nah, sebelum itu ia berkata akan menerima semua kekurangan Su Yun. Namun Su Yun menolaknya dan meminta ia segera pergi. 随时欢迎南宫公子登门拜访。 开玩笑吧，和南宫一起。 Tidak lama kemudian, panitia pun memberitahu pertandingan Ye Xingzhao dan Ye Xiangpeng akan segera dimulai. Yang mana pertandingan ini akan menentukan siapa yang menjadi murid Tetua Agung. Su Yun pun mendukung adiknya ini dan meminta maaf kepada Xing Yun karena membawanya ke dalam masalah. Di sisi lain, Yan Ran mengejek Nang Gongyi karena kalah berdebat dengan Xing Yun. Haiming pun meminta maaf kepada para tetua yang kesal dengan sikap Nang Gongyi. Nah, di saat pertandingan mau dimulai, Yan Ju pun datang dan membuat keributan. 天银老弟，怎么能少得了我一？ Tetua Tianming mencoba menyerangnya, namun ia bukanlah tandingannya. Di sini ia memberitahu tujuan ia datang kemari, yang hanya ingin menikmati pertandingan saja. Ternyata ia juga membawa Yun Xiao bersamanya. Nah, ternyata dia ini mengenal Nang Gongyi dan memberitahu Yu Er sering membicarakannya. 亏得玉儿还时常跟我提。 Kita pun dibawa flashback, yang mana di saat Yu Er mandi, Nang Gongyi menyelinap masuk. Untung saja ia ketahuan dan dipermalukan. Tetua Agung pun menanyakan tujuan asli ia datang kemari, yang ternyata dia ini ingin anaknya untuk belajar sesuatu dari Sekte Xingyu. Atau dengan kata lain, dia ini ingin menantang Sekte Xingyu. Ia pun tertawa karena tidak ada seorang pun yang menerima tantangannya ini. Mendengar hal tersebut, Xing Zhao dan Ye Changpeng meminta Tetua Agung untuk membiarkan mereka menghadapi Yan Xiao. Namun Haiming mengatakan kekuatan dari Yan Xiao jauh melebihi mereka. Untuk membuat ini semakin menarik, Yan Ju akan memberikan 20.000 koin emas jika keluarga Xingyu menang dalam pertarungan ini. Namun ia meminta pertarungan hidup dan mati. Yan Ran pun menerima tantangan tersebut dan meminta satu orang untuk ikut bergabung, yang mana ia ini memilih Xing Yun untuk ikut bertarung bersamanya. 我只要他。 不知严爵族长， Yan Xiao pun menerima tantangan tersebut. 孩儿知道分寸。 Tetua Agung pun meminta Xing Yun untuk ikut bertarung. Namun di sini ia menolak permintaan tersebut. Apalagi dia ini belum dianggap sebagai keluarga Xingyu. Ye Changyu pun kesal karena Xing Yun tidak bersyukur. Dia pun berbicara kenapa tidak dia saja yang bertarung, yang mana hal itu membuat ia duduk terdiam. 没人会拦着你。 Yan Ju pun tertawa karena generasi muda Xingyu semakin pengecut.
Xingyun pun meminta Yanju untuk tidak banyak bacot, karena dia sekarang berada di wilayah Xingyun. Yanju pun kesal dan mengeluarkan kekuatannya. Untung saja Tetua Agung dan Haiming melindunginya. Xingyun memujinya karena kekuatan dia lebih hebat dibandingkan Yingxa. Bahkan para murid yang memiliki kekuatan rendah kesakitan dengan tekanan tersebut. Tetua Agung pun memintanya untuk tenang, namun dia ini malah semakin marah. Yan Xiao pun menentang Xingyun untuk bertarung. Namun Xing Zhao datang dan langsung menyerangnya. Namun dia ini bukanlah tandingannya. Yan Ran pun maju untuk menghadapi dirinya. Nah, di sini Yan Xiao menunjukkan kekuatan aslinya untuk memanggil roh elang sihir. Walaupun Yan Ran berhasil mengalahkan roh elang, namun ia juga mengalami luka. Untung saja di saat Yan Xiao menyerangnya, di sini Xingyun datang untuk menyelamatkannya. Sebelum pertarungan dimulai, Xingyun menanyakan serangan apa saja yang diperbolehkan. Yan Xiao memberitahunya untuk menggunakan serangan apa saja. Orang-orang pun tidak percaya karena Yan Ran juga tidak bisa melawannya. Nah, di saat Yan Xiao menyerangnya dari belakang, kita diperlihatkan ada serangan yang mengenai kakinya dan membuat ia jatuh. Yanju pun menganggap dia ini menggunakan teknik curang. Namun Haiming tidak melihat apa yang dilakukan oleh Xingyun. Bahkan Tetua Agung juga tidak menyadari serangan tersebut. Pertarungan pun terjadi yang mana Xingyun ini dengan mudah menghindari semua serangan Yan Xiao. Para tetua pun sangat kagum dengan teknik dari Xingyun. Yan Ran sempat mengira itu adalah langkah bulan berawan, teknik kuno dari keluarga Xingyu. Namun Tetua Agung menjelaskan teknik ini sangat hebat dibandingkan teknik bulan berawan. Yan Xiao terus mencoba menyerangnya dan mengejeknya karena ia terus menghindar seperti monyet. Hingga akhirnya Xingyun menggunakan serangan cepatnya dan membuat Yan Xiao tidak bergerak dan mengalami luka. Chuyun pun memberitahu kita semua, Xingyun ini menggunakan jarum es untuk menyerangnya. Xingyun memberitahunya bahwa dia ini bukanlah tandingan dirinya. Bahkan dia pun tidak perlu menggunakan kekuatan dan hanya menggunakan triknya saja. Yanju pun tertarik dengan Xingyun dan tidak menyangka keluarga Xingyu memiliki dirinya. Ia pun berniat untuk menghabisi Xingyun. Namun untung saja Tetua Agung dan Haiming melindunginya. Tetua Agung tidak menyangka dia ini akan membuat keributan dan meminta dia untuk berhenti. Namun Yanju ini tidak peduli dan meminta Haiming untuk tidak ikut campur. Kalau tidak, dia juga akan menyerang sektenya. Pertarungan antara tiga pemimpin sekte ini pun tidak bisa dihentikan lagi. Yanju sudah menduga di hadapan para muridnya, Tetua Agung tidak menunjukkan kekuatannya. Ia pun meminta dirinya untuk serius, kalau tidak dia akan menghapus keluarga Xingyu dari dunia ini. Haiming pun membantu Tetua Agung untuk menghadapinya. Nah, di sini Yanju memberitahu mereka dia akan pergi jika mereka menyerah dan menjadikannya pemilik dari tambang perunggu. Haiming menolak karena tambang ini sudah dibagikan secara adil oleh Raja Wu. Dia yang ada menteri negara beranggapan bahwa dia memiliki hak mewakili Raja Wu untuk mengambil alih tambang. Dan perintah ini datang langsung dari Raja Qi. Namun mereka tidak percaya karena Raja Qi sudah pensiun selama bertahun-tahun. Tetua Agung pun menyatakan keluarga Xingyu akan bersiap berperang melawan dirinya. Pertarungan pun kembali terjadi antara mereka.
休得猖狂！可未必。 Hingga akhirnya, Tetua Agung pun menggunakan pedang terbang Zanxian. Di sini, Xing Yun pun bisa memastikan pedang itu berada di tangan Tetua Agung. 乾坤逆转。 Pedang itu sangatlah kuat dan berhasil memukul mundur Yanju. Namun Xing Yun tidak menyangka Tetua Agung tidak bisa menghabisinya bahkan ketika dia menggunakan pedang Zanxian. Haimin pun memujinya yang berhasil mengalahkan Yanju. Namun kedepannya Yanju ini tidak akan membiarkan masalah ini begitu mudah. Ia pun berpamitan untuk pergi ke Sekte Xuanming. Tetua Agung pun memberikan pengumuman kepada mereka semua untuk tidak terlibat dengan masalah dengan orang luar. Yan Ran pun mendekati Xing Yun dan berterima kasih atas pertolongannya. Namun Yan Ran kesal karena dia malah memperhatikan Su Yun dibandingkan dirinya. Tetua Agung pun berbicara kepada Xing Zhao dan memberitahu bahwa dia akan menjadi murid keduanya. Karena dia menggunakan kekuatan berlebihan, Tetua Agung pun sedikit kesakitan, begitu juga Yanju. Nah, tiba-tiba saja di sana ada Yingsa yang menyerang mereka. Di pertarungan itu, akhirnya ia mengetahui Yingsa dari Sekte Tianyuan. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka. Karena ia sudah pasti mati, Yanju pun menggunakan teknik rahasianya, yang mana hal itu membuat Yingsa mengalami luka yang fatal. Xing Yun pun datang dan mencoba menolongnya menggunakan ciumannya. Yingsa, 醒醒，难道只能？ Untung saja Yingsa ini berhasil bangun sebelum mereka berciuman. Xing Yun pun meminta maaf kepadanya karena membuat dia dalam kondisi seperti ini. Dan kedepannya, ia meminta untuk mementingkan keselamatannya dibandingkan misi ini. Yingsa pun berterima kasih atas kepeduliannya. Namun dia ini ada pedang ketua sekte dan rela mati demi Xing Yun. Nah, pembicaraan mereka ini didengar oleh Yan Xiao yang berhasil selamat. Dan di sana ada Yu Yin yang melihat kepergian mereka. Xin berpindah ke sebuah rumah yang mana penjaga memberitahu tetua ini bahwa Yanju telah tewas di tempat keluarga Xing Yun. Dan season 1 pun selesai. Oke, bagi kita untuk season 1 ini alurnya sangat menarik. Bagaimana tidak, banyak konflik terjadi. Bahkan di akhir season 1 ini kita disajikan pertarungan yang sangat menarik. Dan di akhir juga kita dibuat bertanya-tanya apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video yang sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mau menyarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.